Lagi-lagi, penegakan hukum pidana di Indonesia dihebohkan dengan sebuah kasus yang cukup viral pada saat video ini dibuat, yaitu korupsi pembuatan video profil desa. Amsal Sitepu, seorang pekerja kreatif, dituntut 2 tahun penjara. Kejadian ini disidangkan pada saat video ini dibuat di Pengadilan Negeri Medan, dan kejadiannya terjadi di Kabupaten Karo. Amsal Sitepu adalah seorang pekerja kreatif yang membuat profil desa, membuat proposal untuk pembuatan video profil desa dan ditawarkan ke desa-desa pada tahun 2000. Ya, pada tahun 2020, 2021 sampai dengan tahun 2022. Nah, oleh jaksa, pada awalnya yang bersangkutan ini didakwa dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya, setelah proses persidangan, pembuktian, dan seterusnya, yang bersangkutan itu dituntut melanggar ketentuan pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Nah, mengapa dituntut tindak pidana korupsi? Menurut informasi yang kita peroleh, bahwa yang bersangkutan ini didakwa melakukan markup terhadap harga penawaran pembuatan video profil ke desa-desa. Yang bersangkutan menawar dengan harga 30 juta, kemudian oleh desa disetujui, dibuatkan kontrak, kemudian bekerja, kemudian selesai, diterima, dan tidak ada satupun, sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun koreksi dari desa-desa ini. Bahkan di kesaksian di persidangan, seluruh kepala desa mengatakan bahwa hasil video profil ini telah digunakan. Namun kemudian tiba-tiba ada pemeriksaan, yang bersangkutan ini diperiksa pada bulan November tahun 2023 dan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan tadi melakukan markup berdasarkan hasil audit daripada Inspektorat Kabupaten. Nah, di sisi mana markupnya? Dikatakan bahwa harga 30 juta yang ditawarkan itu kemahalan. Karena menurut Inspektorat bahwa seharusnya ide, desain, kemudian editing, dubbing, mikrofon seperti yang digunakan ini, itu tidak boleh diberikan nilai. Harus dinilai dengan 0 rupiah. Nah, sekarang kembali lagi, saya tidak habis pikir dengan rekan-rekan APH maupun inspektorat itu sendiri, gitu loh. Video yang ada saat ini Anda saksikan juga, ini adalah proses daripada editing, dan tentu saja membutuhkan aplikasi, membutuhkan ilmu, membutuhkan perangkat, dan ini adalah ekonomi kreatif yang tidak ada standar bakunya. Kok dikatakan kemahalan? Mau dibandingkan dengan apa? Kan harus ada perbandingan yang apple to apple, bukan apple to kesemek. Seperti itu. Hari ini, pada saat video ini dibuat, Komisi 3 DPR RI juga melakukan rapat dengar pendapat umum. Dan kesimpulan daripada DPR RI adalah bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi apabila para pihak itu memahami tentang filosofi hukum itu sendiri. Di KUHP, di pasal 53 ayat 2 jelas bahwa di KUHP kita yang baru, hukum itu fokus kepada hukum yang mengutamakan keadilan substantif. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi harga tadi. Harga pembanding itu harus jelas, sehingga yang namanya kerugian keuangan negara itu harus jelas. Apalagi dalam kasus ini, kerugian keuangan negara itu ditetapkan oleh inspektorat. Wahai rekan-rekan APH, baca KUHP. Baca KUHP. Pasal 603, khususnya di bagian penjelasan, dijelaskan bahwa yang namanya tindak pidana korupsi untuk kerugian keuangan negara itu ditetapkan oleh lembaga negara, ya, lembaga negara audit hukum, ya, audit keuangan, dan lembaga negara audit keuangan. Ini terbaru, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2026 adalah Badan Pemeriksa Keuangan, bukan inspektorat. Jadi dalam kasus ini, menurut saya,
daripada ngurusin yang 30 juta, urusin tuh di luar sana yang jauh lebih besar. Lihat apakah ada mens reanya atau tidak. Lagi-lagi, apalagi yang bersangkutan sampai video ini dibuat sudah ditahan 130 hari. 130 hari. Anda memutuskan seseorang dari keluarganya. Dengan angka 30 juta walaupun dikali dengan 12 seperti itu, 12 desa. Ingat 12 desa bukan satu desa itu loh ya. Jangan sampai di Indonesia kita selalu beranggapan no viral no justice. Penegakan hukum pidana itu filosofinya adalah menegakkan keadilan, bukan untuk menegakkan benang yang basah, bukan untuk menghukum orang-orang lemah. Sekali lagi, masih banyak di luar sana yang lebih jahat dibandingkan ini. Kalau ini kesalahan, selesaikan dengan konsep hukum administrasi pemerintahan. Ini juga ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selesaikan sesuai dengan hukumnya. Ingat, hukum pidana itu adalah ultimum remedium, bukan primum remedium.